Sobat CK, balik lagi sama gua Edo Riando. Balik lagi nih ke channel kesayangan kalian, yaitu CK Magazine. Nah, bagi kalian nih yang penasaran banget, hari ini gue lagi bakal mereview tentang MG lagi nih. Karena waktu itu gue udah pernah nih mereview tentang MG HS. Mungkin bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat nih klik yang ada di atas ini nih. Oke? Nah, mungkin kalau bagi kalian yang sudah menonton, berarti kalian tahu nih kalau saya itu ada di mana. Tepat banget, karena gue ini lagi mereview lagi nih di dealer MG yang letaknya ada di daerah Kebonjeruk, lebih tepatnya di Jalan Panjang nomor 1 situ. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang udah nonton CK Magazine sebelum-sebelumnya tapi belum subscribe, gue minta tolong banget nih, please klik tombol subscribe yang ada di bawah sini nih. Tenang aja kok, itu gratis ya, nggak dipungut biaya satupun, sepeser pun gue nggak pungut deh, pokoknya gratis. Ada di bawah sini ya. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, oke? Oke guys, seperti kalian tahu, untuk merek MG ini, dia langsung memasuki 2 unit sekaligus. Yang pernah gue review adalah MG HS, dan sekarang gue akan mereview tentang MG ZS sebagai entry levelnya. Dua-duanya sama-sama di segmen SUV kebetulan, tapi di sini lebih ke compact SUV-nya. Nah, untuk MG ZS ini, dari segi grill, itu semuanya sama, kurang lebih sama lah sama si tipe HS ini. Cuman memang kalau itu kan dia lebih mewah ya, karena dia kan ada seperti kayak Beach Diamond itu. Nah, kalau ini dia lebih untuk grillnya, konsepnya itu lebih ke honeycomb. Tapi ada beachnya juga, cuma memang nggak semewah si HS. Tapi seenggaknya udah satu muka lah, udah satu desain. Nah, lalu dari sini untuk grillnya, di sini dia memang ada aksen chrome, ciri khas si HS. Karena dia kan mau terlihat lebih mewah ya. Karena kan ini basically mobil untuk tipe MG ini, itu memang brand Inggris. Tapi tetap di bawah naungan SAIC dari Cinanya, tapi nggak apa, tapi tetap ini darah darah Inggrisnya udah kental banget di sini, yaitu mewah. Nah, untuk di sini juga dia ada emblem MG yang besar banget di sini. Nah, dari untuk bagian lampu, untuk lampunya dia memang belum LED, dia masih pakai halogen tapi warna kuning, tapi sudah dilengkapi dengan DRL guys. Jadi untuk DRL-nya sendiri itu sudah LED. Jadi sini nih dia ada signature sini. Yang bulat kiri dan kanan ini sudah LED. Jadi ya untuk tampilan pada saat kalian lagi jalan, ini udah menjadi pusat perhatian guys. Jadi menurut saya sih ini udah keren banget dengan harga yang sebenarnya cukup murah. Nanti untuk harga nanti gue jelasin deh. Oke, untuk masuk ke fog lamp ya. Untuk fog lampnya sini juga belum LED, tapi dia masih halogen. Tapi tetap keren sih, seenggaknya dia itu dilapisi oleh chrome. Jadi lebih terlihat mewah, namun elegan. Nah, lalu di bagian untuk tengah sini, biasanya kalau misalkan compact crossover itu juga nggak semuanya dipasang under garnish, hanya untuk mobil-mobil mewah aja. Tapi untuk entry level di MG, dia sudah ditambahkan garnish di bagian depan sini, yang di brush warna silver. Jadi menandakan kalau ini mobil adalah compact SUV. Nah, untuk bagian depan mungkin kurang lebih seperti itu aja, karena memang di teknologi ini memang nggak banyak di tipe ZS ini. Karena nanti akan lebih banyak di bagian dalam. Oke, sekarang dari depan kita beralih ke samping. Ayo. Oke guys, sekarang kita ada di bagian samping. Nah, pertama gue akan menjelaskan tentang velgnya dulu ya guys. Velgnya yang bikin gue gagal fokus sih guys, karena velgnya sendiri dia ada two tone color, jadi bukan one color aja. Karena di pesaingnya yang tipe seperti ini, itu semua rata-rata cuma one color aja. Mungkin mana warnanya cuma silver doang. Tapi kalau gini dia langsung two tone, jadi udah kelihatan banget nih sportinya. Nah, untuk peleknya sendiri dia ring 17 yang dibalut sama ban yaitu dari Yokohama, yaitu Yokohama-nya sendiri itu juga langsung dari Jepang ya, yaitu dari ban Yokohama Advan DB untuk tipenya dengan ukuran 215/50 ring 17. Jadi udah sporty banget ya. Memang sih di sini kelihatannya tipis karena itu sebenarnya perbandingan antara fender sama ban itu sebenarnya sedikit agak jauh, tapi seenggaknya pas. Jadi nggak gantung-gantung banget, tapi udah kelihatan sporty. Lalu dari sini ciri khas seperti compact SUV ya, di sini ada over fender atau body cladding sebenarnya sebutannya. Di sini bahannya plastik. Sini ada menjulur dari depan sampai ke paling belakang. Nah, di sini juga dia ada finishing garnish warna brush silver juga di sebelah sini. Ini supaya lebih cantik sih ya. Jadi nggak cuma one tone aja, nggak warna hitam, tapi sini ada brush silver. Lalu di sini untuk spionnya, dia meskipun spion terlihat biasa, tapi di sini ada fiturnya guys. Di sini ada auto folding. Jadi pada saat kalian mengunci, pintunya otomatis langsung menutup. Gitu.
Pada saat kalian membuka pintunya, si spionnya juga otomatis terbuka. Cukup canggih sih di kelasnya, dengan harga seperti ini, value for money-nya udah dapat banget. Lalu di sini, karena ini tipe varian tertinggi, karena dia kan sebenarnya basic itu adalah 2 tipe, yaitu Excite dan Ignite. Untuk unit test ini yang kita akan review yaitu tipe Excite yang paling tinggi. Otomatis dia di sini udah ada aksen chrome yang ada di bawah sini. Lalu di sini juga sudah dapat roof rack. Di sini juga tuh untuk tipe Excite aja yang dapat roof rack ini. Ini juga sebenarnya detail yang cukup mewah ya. Sebenarnya menandakan kalau misalkan ini adalah benar-benar pure tipe SUV. Jadi menandakannya itu dari sini, dari roof rack-nya. Malah bahkan di kelasnya dengan harga 200 jutaan, itu malah nggak ada guys, nggak ada roof rack seperti ini. Tapi di sini udah free. Oke, di sini untuk handle pintunya cukup besar ya. Cukup enteng juga, tapi memang dia belum smart key. Nggak apa-apa, seenggaknya di tipe ini udah cukup lah. Sebenarnya smart entry juga nggak terlalu perlu banget. Seenggaknya dia udah auto folding. Lalu dari segi suspensinya sendiri, suspensinya untuk bagian depan dia sudah menggunakan torsion beam, MacPherson strut, dan di belakang menggunakan torsion beam. Ya itu suspensi yang memang standar ya, tapi sebenarnya enak sih, cukup nyaman. Nanti kita bisa langsung tes. Mungkin di bagian samping cukup ini aja ya, karena sebenarnya fiturnya juga nggak banyak, tapi sebenarnya udah cukup lengkap sih bagian samping ini. Kita langsung beralih ke engine lagi, oke? Yuk. Oke guys, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Mesinnya ini dia memang cukup rapih ya. Sebenarnya di sini dia detailnya itu memang nggak kurang padat, tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena ini mesinnya juga sendiri nggak terlalu besar. Karena mesinnya sendiri ini 1500 cc dengan tenaga 120 PS dengan torsi 50 Nm. Cukupan aja sih untuk tenaganya, karena memang ini diperuntukkan untuk dalam kota aja. Jadi bikin ingin memakai mobil ini di dalam kota enak banget, karena mesinnya sendiri juga sangat irit bahan bakar karena 1500 cc. Jadi mesinnya sendiri itu halus, cukup halus. Tadi saya udah coba untuk starternya, halus banget, minim getaran. Jadi ya sebenarnya ini cukupan lah untuk dalam kota. Tapi guys, yang saya bikin exciting di MG ZS ini yaitu covernya. Ini sebenarnya detail yang simple, tapi nggak semua mobil yang dikasih guys. Jadi khusus di tipe ZS ini yang dua tipenya sama, tipe Excite maupun Ignite sudah dapat cover seperti ini. Jadi meredam panasnya ini juga sangat sempurna. Jadi supaya di kap mesinnya itu nggak terlalu panas. Detail kecil tapi keren. Mungkin untuk bagian engine cukup itu aja ya, karena memang dari segi mesinnya pun juga seperti itu aja, nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya intinya oke lah untuk dalam kota. Saya tutup kap mesinnya dulu ya. Oke, kita langsung ke belakang, yuk. Oke guys, sekarang kita ke bagian belakang. Nah untuk di bagian belakang sini dia untuk sendiri udah dapat defogger ya, udah free. Di sini juga udah ada rear wiper. Lalu dari antenanya sendiri udah shark fin, keren. Shark finnya warna hitam, nggak sewarna body, jadi keren banget. Untuk lampunya sendiri juga dia mulai aksen seperti ini, ciri khas dari ZS. Jadi ya signature-nya simple tapi tetap elegan. Nah di sini guys, di sini yang paling dibanggakan di MG yaitu teknologinya. Yang dimana sih dia basicnya adalah dari tipe Inggris, yang dimana merek Inggris si MG ini yang paling dibanggakan karena dia itu juga dari tarik sejarah panjang. Dia itu udah lahir udah lama banget nih guys. Mungkin ini adalah merek pertama di dunia. Nah di sini dia udah ada tanda Brit Dynamic yang ada gambar Inggrisnya, yang sama dengan baju saya nih. Pas banget nih karena kan saya juga udah pakai baju London, ditemani dengan mobil dari Inggris yaitu Morris Garage. Nah dari belakang seperti di sini juga ada emblem ZS di sebelah sini yang sudah dilengkapi juga dengan 3 parking sensor yang ada di belakang sini. Dan parking sensornya sendiri, ya ini balik lagi ini detail kecil, tapi dia tidak sewarna body guys, jadi nggak warna hitam, jadi kesannya nggak kayak aftermarket, tapi ini memang bawaan dari si MG-nya. Ini juga udah ada parking sensor yang ada di bawah sini. Nah di bagian bawah sini, dia untuk lampu defogger sini juga menjadi standar di 2 tipenya. Nah di sini dia di sini ada aksen chrome di belakang sini, menandakan kalau ini seperti kayak ada air scoop, tapi ini cuma aksen doang. Di sini juga menyamakan dengan grill depan, ada honeycomb-nya. Dan di sini juga ada under garnish di bagian belakang, menyamakan dengan bagian depan sekali lagi karena ini adalah mobil
compact SUV gitu. Jadi supaya lebih aman kalau misalkan kalian menempuh mobil jalanan yang kurang baik, ini sih sebenarnya meredam bagus ya. Karena kan kalau misalkan ada lumpur, kerikil, di sini lebih aman. Nah di sini balik lagi, sini juga ada body cladding di bagian belakang sini menyambung sampai ke bagian depan. Nah sekarang guys, gua akan menjelaskan tentang bagian unik di MG ZS. Mungkin di MG HS sendiri juga belum punya, yaitu cara membuka bagasi. Nah pada saat membuka bagasi, pasti kalian penasaran kan, di mana sih tuasnya ini, kok kayaknya saya cari-cari juga nggak ada. Ternyata ada di emblem sini guys, seperti ini. Itu mengingatkan pada merek Eropa sebelah, yaitu tipe VW, yang dimana bukannya itu dari emblemnya. Keren kan guys, itu detail kecil tapi keren banget. Meskipun di harga 200 punya unik seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasi ya. Untuk bagasi sendiri, ini terbilang sangat luas dengan di tipe ZS ini. Hampir menyamakan tipe HS-nya ya, karena di bagasinya sendiri, wah luas banget nih. Kalau misalkan bawa koper medium, koper besar pun bisa masuk dari sini. Dan uniknya di bagasinya lagi ini itu bisa di-adjust guys, jadi bisa diatur, bisa di atas seperti ini, bisa juga diangkat masukin ke bawah lagi supaya kompartemennya jauh lebih besar. Dan di sini juga dia udah 2 kompartemen di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini juga dilindungi oleh ada jaring-jaring seperti ini. Jadi jika kalian bisa menyimpan barang-barang kesukaan kalian seperti sendal, sepatu, atau barang apapun, bisa taruh di storage sebelah sini. Keren sih, rapih ya. Baik lagi ini kan brand Inggris ya, yang hanya di bawah naungan SAIC, tapi itu cuman hanya mensupport di bagian spare part aja. Tapi semua detail-detailnya itu darahnya Inggris banget. Di sini juga dia udah ada cover di bagasinya. Di sini yang kalian bisa lepas juga. Cukup luas sih. Dan ini juga dia sebenarnya bisa dilipat dari depan sini lipatnya. Jadi supaya bagasinya itu jauh lebih besar. Nah untuk melipat si bangku belakang ini, kalian nggak bisa dari belakang ya guys, harus dari depan. Yang tadi saya praktekkan. Nah ini contohnya yang udah dilipat. Sebenarnya sih memang nggak gitu rata-rata banget ya, kalian harus adjust seperti ini. Ada gundukan sedikit, tapi seenggaknya ini kalian bisa memasuki barang yang cukup besar atau cukup panjang. Kalian tinggal geser seperti ini. Nggak rata-rata banget, tapi seenggaknya oke. Sebelah kiri pun juga sama, karena ini profilnya itu adalah 40-60. Jadi sebelah sini 60, sini 40. Cukup sih, cukupan lah. Sebenarnya kalian bisa bawa barang seharian. Mungkin kalau keluar kota pun juga sebenarnya enak. Oke, bagian belakang sudah selesai. Kalian pasti penasaran kan bagian dalamnya seperti apa? Ikutin terus yuk. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang interior. Nah, mungkin supaya lebih enak dan lebih lengkap, gimana kalau kita langsung merasakan driving experience si MG ZS ini. Pokoknya ikutin terus yuk. Let's go guys. Aduh. Oke, sekarang gue ada di bagian dalam di MG ZS ini. Yang pertama impresi pertama gue masuk yang bikin gue exciting adalah setirnya. Setir ini udah dilapisi oleh kulit guys, jadi ini udah terkesan premium banget. Meskipun harganya baik lagi ya 200 jutaan, tapi ini udah oke banget. Untuk detail-detail kecilnya seperti kayak di sini dia ada pengaturan MID yang ada di speedometernya di sebelah kanan. Yang kalian tinggal di adjust saja nih menu-menunya. Ada kilometer untuk average. Di sini ada range untuk bensin juga. Nah di sini kalian bisa detailnya semua dari sini. Jelas sih di sini juga dia untuk speedometernya, cluster meternya juga udah MID, dia full digital, jadi udah oke. Sorry, digitalnya ada di tengah, jadi udah terlihat jelas. Dan warnanya juga backlightnya warna putih, jadi enak banget dilihat sama mata. Lalu sebelah kiri di sini ada pengaturan untuk audio, di sini ada volume. Lalu sini juga untuk seat tracknya, di sini ada tombol mute, di sini ada yang untuk telepon dan untuk angkat teleponnya. Di sini ada search untuk kalian mau ganti radio. Nah, di sini juga ada fitur Apple CarPlay. Kalian bisa ganti di sini atau di sini juga bisa. Nah, layarnya ini sebesar 7 inci ya guys. Jadi udah cukup besar dan di sini juga full touchscreen. Nah, dia ada varian Bluetooth. Kalian bisa ganti picture di luarnya, maksudnya ganti wallpaper. Keren ya guys, unik ya. Di sini juga basisnya dari Android sih sebenarnya guys. Ini Android kalau nggak salah Android 8 atau 9, saya kurang begitu jelas juga, tapi sebenarnya ini basicnya adalah Android. Sebelah kiri sini ada radio.
gitu. Nah, di sini untuk pengaturan setirnya guys, di sini dia bisa tilt di sini, tapi belum teleskopik ya, tapi seenggaknya cukup lah ya, karena baik lagi harga 200 jutaan. Nah, di sini dia ada pengaturan yaitu manual leveling guys. Nah, yang bikin saya exciting untuk harga 200 jutaan sudah dikasih manual leveling. Biasanya itu hanya di mobil-mobil yang harga 300 juta up. Tapi di mobil ini, ya memang ini menyentuh 300 sih, sedikit lagi lah, karena 300 juta kurang dikit. Tapi sudah didapat manual leveling. Dan untuk variasi Excite ini, karena dia kan ada dua tipe, Excite dan Ignite. Untuk tipe Excite, dia ada two tone color guys. Jadi di sini ada dark brown, dan digabung dengan warna black. Tuh, dari sini ala-ala leather sih, tapi sebenarnya sedikit empuk di sini, nggak keras-keras banget. Yang keras hanya di sini aja, varian kerasnya. Di sini juga keras, tapi seenggaknya dia solid guys, tuh nggak gampang goyang. Nah, di sini untuk panel tengahnya guys, di sini kayak ala-ala karbon guys. Wah, ini detail yang cukup oke sih ya, karena biasanya kan kalau kayak ini kan flat hitam aja gitu, atau warna atau sewarna body. Nah, di sini dia ada aksen karbon sampai di sini nih. Di sini juga dia ada aksen karbon, detail kecil tapi terlihat mewah. Oke, dan sekarang ini untuk adjust bangkunya. Nah, sebelum masuk ke adjust bangku, di sini untuk joknya guys. Joknya ini sekarang udah full leather yang two tone color, baik lagi sama dengan dashboard depannya. Di sini ada dark brown campur dengan black. Nah, di sini juga dia ada detail kain, jadi supaya nggak leather semuanya, jadi nggak cepet rusak juga, lebih awet bahan seperti ini. Di sini juga dia ada sangan pahu kecil, jadi supaya paha kalian tuh nggak megantung. Detail sih, termasuk detail. Dan ini pengaturan bangkunya manual, tapi bisa di-adjust untuk tingginya. Ini saya rendahin. Lalu ke depannya juga ini manual. Sandarannya juga seperti ini. Dah cukup oke sih. Kurang maju dikit. Oke, dan untuk jendelanya sendiri, untuk open window-nya di sini yang auto hanya untuk driver aja. Nah, ini opennya otomatis, tutupnya juga dia otomatis. Untuk buka tutupnya di sini ya guys, dibarengan sama handle pintu. Handle pintunya juga ini finishingnya bagusnya guys. Ini ada finishing brush silver, sampai ke belakang sini juga dia ada aksen silvernya mewah. Nah, yang bikin gua kesannya lagi guys, di sini nih, di sini ada material empuk-empuknya guys. Jadi kalau kalian sandaran di sini itu nggak merasa sakit gitu, karena di sini kan panelnya keras nih ya, ini keras-keras. Tapi di sini empuk guys, di sandaran sikut sini. Jadi kalian kalau mau sandaran sini, wah enak banget, empuk. Jadi kesan mewahnya dapet di sini. Nah, di sini untuk tuas untuk transmisinya sini dia ada chrome-nya ya. Sini juga dia ada aksen seperti ini, dan dia dibalut oleh kain seperti ini. Jadi nggak kelihatan seperti kayak hanya tiang batang gitu, tapi ditutup jadi lebih rapih, lebih mewah. Sini juga ada baik lagi di sini ada chrome. Nah, sini juga dia ada warna black pianonya sedikit, dan di sini ada untuk rongga, mungkin kalian bisa naruh kunci, bisa naruh handphone, dan di situ dia ada dua USB slot. USB slotnya masih belum yang Type C ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini juga dia ada lighternya 12 volt, jadi kalian bisa ngecas di sini. Oke, untuk pengaturan AC-nya beda sama si HS ya. Kalau HS itu kan udah full digital, jadi ngaturnya di head unit. Tapi kalau ini enggak, kalian bisa masih ngatur tuas di sini. Tapi tetap dia punya indikatornya itu ada di layar guys, gitu. Jadi bukan di sini tapi di atas. Kesannya konvensional tapi ada campuran digital ya guys. Nah, di sini untuk ngatur untuk suhunya. Nah, kalau kalian mau rendahin sebelah kiri, kalau kalian mau naikkan suhunya, kalian putar ke sebelah kanan. Tuh detail AC. Dia simple tapi tetap keren. Tuh. Oke, mungkin seperti itu aja untuk detail dalamnya. Nah, mungkin kalian juga nggak akan menyangka untuk harga 200 jutaan tapi sudah dapat panoramic sunroof. Gimana guys? Keren kan? Dia bisa panjang sampai ke bagian belakang gitu. Biasanya kalau di kelas harga segini kayaknya saya rasa belum ada deh, karena ini kan pesaingnya kan dia head to head dengan Honda HR-V yang kita bandingin sama yang 1500 deh. Itu belum ada loh guys, hanya di varian yang 1800 yang notabene itu bukan apple to apple sama kita, karena tipe yang MGZS ini apple to apple dengan yang HR-V 1500, tapi dia belum ada panoramic sama sekali. Tapi kalau di MGZS ini
Untuk membuka covernya dia juga otomatis guys. Tombolnya ada di sini nih switchnya. Tuh, langsung terbuka ke bagian belakang. Dan ini untuk covernya ini bahannya kain ya guys, tapi kuat kok. Enggak, dan panas dari luar pun juga kayaknya minim ya untuk masuk ke dalam kabin. Nah, untuk buka nah ini nih yang unik nih guys, dalam pembukaan si sunroofnya. Biasanya kan kalau misalkan kalian ya lihat di mobil-mobil lain yang udah memakai sunroof, itu biasanya kan cuma sekali switch aja. Tapi ini pakai knob putar guys. Ini cukup unik karena di MG ZS aja yang punya. Nah, kalian bisa di sini ada total ada 8 step. Jadi kalian putar seperti ini aja. Nah, ini kalau kita putar semuanya. Tuh, ini sunroofnya cukup luas nih guys, bisa sampai sini nih. Berarti dia melebihi si driver. Jadi ya cukup luas lah ya, kalian kalau mau keluarin kepala pun juga bisa banget lah intinya. Nah, untuk menutupnya kalian bisa pakai step nih. Ini ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, 6, 7, sampai ke tutup 8 gitu. Dan di sini untuk lampu ya guys, ini ada switchnya seperti ini ya, memang masih warna kuning tapi oke, karena dia lampunya itu ada di bagian dalam. Nah, di sini ada tempat kacamata. Wah, ini ciri khas SUV banget ya, karena kan biasanya kalau ini kan SUV itu biasa dipakai kalau keluar kota atau dalam kota juga oke. Dan pasti kan kalian punya sunglasses, kalian bisa taruh sini guys. Dan ini ada bahannya juga halus, jadi nggak bakal baretkan si kacamata Anda gitu. Dari sini juga untuk spion tengahnya simple sih day night-nya, karena di sini belum auto dimming, tapi oke, harga segini udah cukup. Oke, mungkin kita langsung coba jalan aja ya, supaya kalian juga bisa langsung merasakan driving experience si MG ZS ini. Yuk, let's go. Oke guys, sekarang gue udah jalan. Dan oh iya, tadi gue ada yang terlupakan nih di bagian setir. Selain dia udah dilapis oleh kulit, ada yang lebih unik lagi nih guys. Ini menjadi ciri khas mobil sport, yaitu flat bottom. Wah, ini flat bottom biasanya cuma ada mobil-mobil sport atau mobil mewah, bahkan mobil premium ya. Tapi si MG yang entry level ini, MG ZS, udah flat bottom. Wow, ini detail yang cukup menarik ya sebenarnya, di harga, baik lagi di harga 200 jutaan udah dapat seperti ini. Oke, kita langsung lanjut jalan aja. Kita cari mau jalanan yang mungkin yang lebih luas ya. Oh iya, ini, oh iya guys, ini gue lupa jelasin ya, karena ini kan mobil Eropa ya guys. Jadi untuk lampu sen itu sebelah kiri. Biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil mobil Cina atau mobil Jepang itu kan hanya sebelah kanan. Tapi balik lagi, MG ini adalah Morris Garage. Itu kan darahnya dari Inggris. Otomatis itu adalah brand Eropa. Nah, untuk lampu sennya sendiri atau wiper ini, tuasnya itu mengikuti mobil Eropa. Jadi sennya sebelah kiri, wiper sebelah kanan gitu. Nah guys, meskipun dia entry level MG ZS, tapi udah dilengkapi oleh cruise control guys, yang tuasnya dari sini. Nah, ini detail menarik ya, ini detail yang hanya ada di mobil-mobil Eropa, seperti mobil brand BMW dan kawan-kawan tuh memang dia memakai tuas. Beda sama brand Jepang. Brand Jepang itu biasanya kalau cruise control tuh ada sebelah sini. Tapi kalau memang brand Eropa itu cruise controlnya berupa tuas yang ada di bawah sini nih. Kalau untuk kalian mau cruise control, cukup di sini aja. Nah, ini ada on. Kalau misalkan di sini ada tombol resume yang terakhir kalian cruise control, atau kalau ingin memulainya cukup ditarik ke atas ini, dah langsung cruise. Keren sih, ini keren banget karena ini balik lagi tipe entry level dari MG, tapi fiturnya udah cukup lengkap banget. Tuh. Dan untuk speakernya sendiri, di sini dia sama dengan MG HS, yaitu dia menggunakan 3D sound. Dan dia untuk speakernya juga cukup banyak. Dia ada total 6 speaker. Di sini ada tweeter, di sini ada 2 buah. Di sini juga dia ada mid bass di bagian depan dan ada di bagian belakang juga. Wah, ini speakernya juga enak ya. Nanti kita coba deh soundnya, tapi takut copyright.
Tapi seenggaknya ini sebenarnya untuk musik oke kok. Kita coba ya. Nah guys, untuk varian entry level ini, tapi untuk airbagnya guys, ini udah banyak banget. Total ada 6 buah SRS airbag. Yang biasanya cuman varian entry level itu biasanya cuma 2. Atau kayak misalkan pesaingnya deh, kita ngomong ke HRV. Honda HRV itu yang 1500 kan, dia cuma 2 nih. Tapi ini udah 6 guys, udah sampai ke pilar sini. Jadi untuk safety-nya pun si MG ini udah tidak mentolerir lagi. Jadi safety-nya udah mumpuni banget sekeras. Oke guys, sekarang gue akan seperti janji gue yang pertama, yaitu gue mau coba untuk drive experience-nya si MG ZS ini. Kita mulai dari tarikannya dulu ya. Kita kick down. Ada jeda sih guys, ini jedanya juga lumayan lama sih. Tapi ya memang tarikannya, kalau saya bilang sih ini kayaknya nggak wah banget deh tarikannya. Tapi cukupan aja sih, karena kan balik lagi ini cc-nya adalah 1500 yang enak untuk di dalam kota. Cukup aja sih, memang tarikannya nggak ganas-ganas banget, tapi ya seenggaknya oke lah, ada tarikannya. Dan yang bikin saya nyaman itu adalah brakingnya. Ini brakingnya itu nggak dalam-dalam banget, jadi masih bisa di feeling gitu, masih ada feeling untuk remnya. Tuh, dia juga jaraknya nggak terlalu jauh sama pedal gas, karena pedal gasnya memang ini masih gantung ya, tapi seenggaknya gantungnya udah oke kok, nggak terlalu gantung-gantung banget. Nah ini kalau saya pijak pakai kaki pun juga nyaman kok, kakinya nggak cepet pakai. Emang sih nggak sih nyaman, kalau sebenarnya kalau organ type jauh lebih nyaman sih, tapi ini udah oke lah gitu. Nah untuk respon setirnya sendiri ini ada delay tuh, dia kalau belok sebenarnya agak delay sedikit, nggak nurut-nurut banget, tapi seenggaknya udah oke sih respon setirnya. Nah ini kita coba agak hentak sedikit, nah itu ada delaynya, tapi ya oke sih, oke aja lah. Karena ini kan diperuntukkan untuk dalam kota sebenarnya MG ZS ini. Kalau kalian mau yang bertenaga, pilihlah si MG HS. MG HS itu memang tarikannya enak banget. Tapi yang gue suka sih baik lagi ini setirnya balap banget, ini flat bottom. Wah, ini sih bener-bener apa ya? Bener-bener sporty banget deh. Dan dia tuh dipegang ini juga setirnya itu dia ada kayak tempat taruh buat jempol guys di sini. Jadi ini kan kayak setir-setir ala-ala balap atau misalnya mobil-mobil yang premium, tapi di entry level ini baik lagi ini udah ada tuh, ada tempat buat jempol kalian gitu, bisa taruh di sini. Ini kesannya kayak lagi bawa mobil kencang gitu, padahal mah ya oke aja gitu. Nah guys, nah ini adalah detail unik untuk rear kamera. Nah dia selain ada pakai sensor 3 titik tadi yang saya jelaskan di bagian belakang, ini di kamera mundurnya ini dia ada static line, tapi ini line-nya nggak statik guys, jadi dia bisa ngikutin setirnya tuh. Kalau misalnya ke kiri dia berpindah garisnya ke kiri, jika ke kanan berpindah ke kanan. Wah ini detail yang hanya kalian temukan di mobil-mobil premium guys, tapi di entry level MG ini kalian bisa temukan guys. Wah ini jujur value for money-nya kalian dapat banget. Jadi kalau misalkan kalian memilih MG ZS ini adalah mobil yang paling tepat untuk kalian yang mencari mobil range-nya 200 sampai 300 juta. Oke guys, sekarang gua ada di bagian belakang. Nah ini untuk rebahannya sih cukup ya, ini nggak terlalu tegak-tegak banget, jadi enak. Dan ini juga ada dipadukan dengan jok kulit, jadi nyaman guys. Ini busanya juga empuk banget. Dan ini untuk jarak dengan baris depan ya, tadi kan ini tingginya juga kurang lebih saya 175. Dan ini untuk rongganya sekitar 5 jari. Nah di sini juga dia udah dilengkapi dengan seat pocket. Seat pocketnya juga bukannya sebelah kiri aja, tapi sebelah kanan pun juga udah ada seat pocket. Jadi kalian bisa naruh majalah atau apapun di sini. Dan di sini untuk ruang kepalanya sendiri cukup jauh ya. Nah ini yang bikin saya impresif juga. Meskipun dia udah ada panoramic sunroof, tapi dia tidak mengorbankan ruang kepala. Biasanya kalau misalkan udah ada panoramic sunroof, biasanya dia agak nongol sedikit tuh. Nah kalau ini enggak, dia rongga kepalanya tetap luas karena dia lipatannya itu di belakang sini guys.
Makanya di belakang sini yang dia agak lebih cembung gitu, tapi ruang kepalanya tidak dikorbankan gitu, tetap luas. Cukup enak sih. Dan sini juga dia senderan untuk tangannya itu, sikutnya itu dia tetap empuk ya bahannya, sama dengan bagian depan. Jadi bagian depan itu dia kan empuk, tapi di belakang pun juga dia tetap empuk. Jadi dia tidak mengorbankan penumpang belakang, tetap diberikan kenyamanan yang sama dengan bagian depan. Nah di sini dia udah ada kompartemen ya guys. Di sini kompartemen kecil, bisa naruh handphone, dompet, taruh sini. Cukup praktis sih, tapi di sini memang sayangnya tidak ada USB, tapi oke lah. Nah, jika saya pindah ke bagian tengah, nah di sini impresifnya dia nggak ada gundukan di tengah sini, gundukannya nggak terlalu tinggi. Jadi dia pas duduknya juga dia masih empuk, masih nyaman. Memang nggak ada headrest, ya dia kekurangannya cuma di sini aja, nggak ada headrest tengah, tapi ya udah oke, cukup nyaman. Gundukan tengah sini pun juga dia nggak terlalu tinggi, karena balik lagi ini front wheel drive. Jadi mungkin di luar ada yang all wheel drive, tapi kayaknya nggak dimasukin. Tetap ada channelnya, tapi nggak mengganggu, masih nyaman. Dan sini juga dia ada speaker lagi. Di sini juga dia ada cup holder juga guys. Di situ bisa buat taruh minum, botol bisa taruh di bawah. Di sini juga ada. Cukup nyaman. Oke, sekarang kita langsung ke bagian depan lagi. Yuk. Oke guys, ini langsung masuk ke segmen kesimpulan. Untuk kesimpulan bagi saya, bagi tim CK lebih tepatnya, untuk dari segi harga cukup worth it banget ya, karena value for money-nya tuh udah dapat banget. Karena dari harga yang di MG ZS ini tipe Excite yang kita tes ini yaitu 292.800. Dan untuk warna merah dia ada tambahan 4 juta guys. Jadi warna merah ini dari MG-nya adalah warna icon. Kayak saya kenal ya, itu mirip-mirip seperti merek 11 ya, itu merek Mazda yang katanya warna merahnya itu juga warna spesial. Ini warna merahnya sih memang bagus ya, maksudnya untuk ZS ini kayaknya memang pasti warna merah guys, karena dia juga ada warna lain juga sih, ada warna putih dan hitam juga. Tapi memang warna merah ini sih eye-catching banget. Dan kesimpulan bagi kita juga, mobil ini sangat value for money dengan harga 200 jutaan tersebut ya. Nempel 300 juta sih, tapi dengan beragam fitur yang ditawarkan, ini cukup lengkap banget. Dan sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof dan ada roof railnya. Keren. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like yang ada di bawah sini. Oke? Lalu juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, agar infonya juga berbagi dong ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nih, bagi kalian yang belum subscribe, tekan juga tombol yang merah di sini nih, tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video dari tim CK. Kemudian yang ada yang baru-baru bisa langsung masuk otomatis notifikasinya. Oke? Sekian dulu dari gua, Edo Riando, pamit undur. Salam Sobat CK. Sehat terus ya, bye-bye. TV belum. Belum. Udah gue shoot. Jangan tak. Haus bos. Banget. Nah ini enak nih, panas-panas sistemnya sama New Milk Tea yang belum disponsorin, tapi nggak apa-apa, enak. Tapi kalau mau sponsorin bisa? Bisa banget. Kalau kalian mau sponsorin, kalian cukup hubungin aja ya admin kita tim CK Magazine, namanya Salim Wibowo, atau Utal Mosharat juga boleh. Oke.